Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo, selamat pagi siswa dan siswi kelas 4 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Bertemu kembali dengan Ustadz Farhan di sini yang akan menemani kalian dalam pembelajaran tematik IPS, yakni kegiatan ekonomi di Indonesia. Bagi kalian yang penasaran ataupun bertanya-tanya apa sih kegiatan ekonomi itu, atau jangan-jangan yang saya lakukan sehari-hari merupakan kegiatan ekonomi. Nah, penting banget untuk siswa dan siswi agar memperhatikan presentasi kali ini. Bagi kalian yang sedang bermain game online, tolong dimatikan dahulu gamenya, ataupun jika kalian sedang nonton di YouTube streaming, nah pindahkan channel kalian agar mempelajari materi kali ini. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih telah mengikuti doa kali ini. Nah, Ustadz sarankan agar siswa dan siswi mempersiapkan alat tulisnya sehingga dapat mencatat hal-hal yang dianggap penting, dan juga nanti jika ada penugasan langsung dikerjakan. Oke? Baik, marilah kita maju ke slide pertama. Adapun tujuan pembelajaran dalam slide kali ini adalah siswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan bidang pekerjaan dan kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar. Nah, seperti kamu lihat nih, di pasar itu ada apa sih? Ataupun kamu berada suatu saat di lingkungan pantai, itu ada apa sih di sana kegiatan ekonominya dan sebagainya. Nah, makin penasaran kan? Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang pertama, lihatlah gambar berikut. Proses apakah ini? Yang pertama, ada nelayan yang sedang menangkap ikan. Yang kedua, ada penjual dan pembeli di sebuah pasar. Dan yang ketiga, ada seseorang yang memakan hasil olahan dari ikan tersebut. Nah, dalam proses ini akan berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonominya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Oke, sebelum kita menjawab gambar di awal tadi, mari kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sendiri adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan itu apa? Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Nah, ini sering kita keliru nih antara keinginan dan kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan itu apa sih? Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia tidak terganggu. Contohnya, seperti makan dan minum. Setiap kita pasti membutuhkan makanan minum sebagai kebutuhan kita. Jika kita kekurangan makanan minum, kita bisa kelaparan dan menimbulkan berbagai macam penyakit ataupun keresahan di masyarakat. Jika kamu dalam keadaan lapar, kamu bisa mencuri contohnya. Karena kamu kelaparan, kamu bisa merampok. Nah, karena makanan minum merupakan kebutuhan, maka makanan minum merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap manusia. Oke, selanjutnya ada pakaian yang merupakan kebutuhan bagi manusia. Kebutuhan atas rasa sopan dan santun ataupun berbudaya di lingkungannya. Kamu sebagai orang yang hidup di wilayah Jakarta kan umumnya, nah pasti sudah barang tentu melihat semua orang berpakaian dengan seleranya masing-masing. Nah, kamu pasti tidak melihat ada orang yang tidak berpakaian di wilayah kamu. Meskipun ada, pasti dia orangnya, pertama, entah dia masih bayi ataupun dia sudah kehilangan akal ataupun memiliki kekurangan lainnya seperti dia gila atau semacamnya. Nah, ini merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan pakaian. Dan yang ketiga ada kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan kita
dapat menetap di sana, dapat kita berlindung di sana dari panas dan hujan. Ini merupakan kebutuhan manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman manusia terakhir sebelum kiamat, yang merupakan ini yang menjadi dasar kebutuhan mereka. Nah, nanti jika di lain kesempatan kita akan membahas juga, ada juga yang namanya kebutuhan akan pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan seperti kamu nih sekolah. Sekarang berada di sanawi, di ibtidaiyah, nanti akan ke sanawiyah. Nah, ataupun nanti akan ke aliyah ataupun SD, SMP, SMA. Itu merupakan kebutuhan pendidikan agar semua manusia dapat mempelajari hal-hal yang baru ataupun mengetahui hal-hal yang menjadi dasar dalam menjalani hidup. Ya. Oke, jika kamu merasa paham, dan ini merupakan jawaban dari gambar pertama, karena manusia membutuhkan makan dan minum. Nelayan menyediakan ikan, penjual menyalurkan ikan, dan pembeli membeli ikan, dan kamu di rumah sebagai yang memakan ikan tersebut agar kamu terpenuhi kebutuhannya, ya kan? Oke. Next. Selanjutnya ada pembagian kegiatan ekonomi berdasarkan wilayah. Nah, jika kamu berada di daratan dan umumnya berada di daratan, kamu akan menemukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian sebagai petani, menanam padi ataupun menanam jagung, perkebunan, menanam teh, menanam buah-buahan dan sebagainya, peternakan, dia beternak sapi ataupun ayam ataupun unggas dan sebagainya. Dan yang terakhir ada pertambangan. Ya, ini menambang barang-barang tambang seperti emas, perak, logam yang lain, batu-batuan dan sebagainya. Ini merupakan contoh kegiatan ekonomi daratan antara penjual dan pembeli, antara petani, penjual, dan pembeli dan pemakai. Nah, itu merupakan rantai kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada tukang kebun, ada petani, dan juga ada sektor di bidang pertambangan. Ini merupakan contoh kegiatan ekonomi di daratan. Selanjutnya ada pembagian kegiatan ekonomi di wilayah perairan. Yakni contohnya adalah perikanan, wisata air, dan penghasil garam. Nah, jika kamu berada di wilayah tepian pantai ataupun di wilayah pesisir, nah kamu pasti akan akrab dengan situasi seperti ini. Seperti situasi Oke. Nah, bisa dilihat tentang kegiatan ekonomi di wilayah perairan. Saya ulangi kembali, ada bidang perikanan, wisata air, dan penghasil garam yang merupakan contoh dari pembagian kegiatan ekonomi di wilayah perairan. Selanjutnya ada pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Nah, ini merupakan saling terkaitannya antara kehidupan masyarakat di suatu wilayah tentang pencaharian yang berkaitan tentang sumber daya alam. Seperti contohnya kamu ketika hidup di pantai pasti akan berbeda dengan orang yang di gunung ataupun yang menetap di perbukitan tentang pencahariannya masing-masing. Misalnya umumnya jika kamu hidup di wilayah perairan, maka cenderung bisa dikategorikan sebagai masyarakat nelayan ataupun masyarakat pesisir. Nah, untuk kamu yang berada di wilayah pegunungan, biasanya identik dengan masyarakat perkebunan dan sebagainya. Nah, antara saling mempengaruhi keadaan alam dan di sekitar manusia, seperti contohnya seperti yang saya bilang, yang tadi Ustadz bilang, pantai, gunung, dataran tinggi, dan pegunungan. Sebagai contoh, ya kan, kamu di pantai, umumnya masyarakat nelayan atau yang menjadi
mata pencaharian mereka. Adapun di gunung, nah mata pencahariannya bisa berupa wisata dan juga perkebunan dan tempat tinggal dan sebagainya. Sebenarnya sama, cuman dilihat dari kebutuhan jika manusia yang ada di sana melihat kondisi alamnya. Oke. Oke, sekarang kita menuju penugasan. Kerjakan latihan 4 buku prima 4P halaman 198 di buku tulis dan kirimkan berupa foto kepada wali kelas masing-masing sebagai tanda penyerahan tugas ataupun pelaksanaan tugas. Baik, jika ada yang perlu ditanyakan silahkan japri ke wali kelasnya masing-masing agar bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Oke? Cukup sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.